Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Wawasan Pendidikan. Kali ini kami akan membahas tentang pendidikan dan pembelajaran kimia yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri yang bernama Selva Diavani. Lalu ada rekan-rekan saya yang pertama ada Putri Amelia Yolanda, lalu ada Sabrina Salsabila, ada Sheila Nurul Fadila, dan Syalaisha Alia. Pada kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan pembelajaran kimia, yaitu nanti ada pendahuluannya, lalu kita akan membahas sistem pendidikan di Indonesia, lalu ada kurikulum kimia di Indonesia, ada perbandingan kurikulum kimia di Indonesia dengan Singapura dan Australia, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, saya sendiri Selva akan membahas tentang pendahuluan. Pada dasarnya pendidikan itu merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Nah, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pada tahun 2007, pemerintah telah menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan KTSP ini berpusat pada potensi, pengembangan, dan kebutuhan, serta kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Lalu dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini, kimia itu adalah salah satu mata pelajaran yang ada di kurikulum SMA. Jadi kimia itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak sedikit orang yang menganggap kalau kimia ini itu ilmu yang kurang menarik. Hal ini disebabkan karena kimia itu erat dengan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak yang membutuhkan penalaran yang lebih. Sehingga belajar kimia itu merupakan kegiatan mental yang membutuhkan penalaran tinggi. Jadi kita harus bisa membayangkan seperti apa dalam belajar kimia itu kita harus melakukan penalaran yang lebih tinggi gitu. Lalu sebenarnya proses pembelajaran itu merupakan proses komunikasi, di mana proses komunikasi ini itu melibatkan 3 pokok komponen. Yang pertama itu ada komponen pengirim pesan atau pendidik, di mana seperti guru atau dosen. Lalu komponen penerima pesan atau peserta didik seperti murid, mahasiswa, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah komponen pesan itu sendiri atau materi yang akan disampaikan pendidik kepada peserta didik. Terkadang dalam proses pembelajaran ini terjadi kegagalan komunikasi, di mana pesan itu tidak dapat diterima oleh peserta didik. Jadi tidak seluruh materi itu dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Lebih parah lagi ketika peserta didik itu menerima pesan dan menangkapnya itu salah dari isi pesan tersebut. Maka menghindari dari semua itu, peserta didik itu harus dapat menyusun strategi pembelajaran dia sendiri, serta pendidik itu juga harus bisa memanfaatkan berbagai media sumber media yang ada pada saat ini. Seperti saat ini kita itu banyak menggunakan teknologi, di mana kita menggunakan internet sebagai sumber media untuk belajar. Pada saat corona kita memang menggunakan menggunakan internet ya. Tetapi itu menurut saya kurang karena si peserta didiknya itu tidak memfokuskan pada belajar. Justru mereka hanya ingin mereka muncul tapi tidak menerima pesan itu dengan baik, tidak menerima pelajaran itu dengan baik. Sedangkan pendidik itu atau guru, dosen itu dia sudah memberikan pesan pelajaran itu kepada kita, tapi kita tidak bisa menangkapnya. Oleh karena itu sebenarnya komunikasi pembelajaran ini harus saling melengkapi agar tercapai tujuan bersama. Apalagi dalam mempelajari kimia, di mana kita memerlukan penalaran yang tinggi, maka kita harus fokus. Karena sekali kita tidak fokus, maka kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu.
Ada pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan bahan ajar materi kimia dan dilaksanakan dengan menarik sehingga siswa memperoleh berbagai pengalaman di bidang kimia sesuai dengan standar isi sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta nilai sikap dalam diri siswa terhadap kimia. Adapun beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam mempelajari kimia disesuaikan dengan sifat-sifat khas dari ilmu kimia menurut Tresna Sastrawijaya, yaitu yang pertama mempelajari kimia dengan pemahaman konsep. Lalu yang kedua mempelajari materi kimia dari materi yang mudah ke sukar. Lalu yang ketiga menggunakan berbagai teknik menghafal, menyelesaikan soal, penguasaan konsep, menguasai aturan kimia, penyelesaian masalah di laboratorium, dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, mata pelajaran kimia di SMA atau MA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk sikap positif terhadap kimia dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang ketiga, memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen, di mana siswa melakukan pengujian hipotesis dengan merancang percobaan melalui persamaan instrumen, pengambilan, pengolahan, dan penafsiran data, serta menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia, serta saling keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Baik, jadi yang pertama saya akan membahas terkait pembelajaran kimia dalam jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Jadi di sini saya akan membahas pembelajaran kimia SMP berdasarkan 3 kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan juga kurikulum Cambridge atau internasional. Yang pertama, pendidikan IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan sebuah wahana dan pengaplikasian bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Kimia termasuk ke dalam salah satu pembelajaran IPA di tingkat SMP dan MTS. Jadi, dalam tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, kimia ini merupakan tergabung dalam suatu bidang, yaitu bidang IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang mana kimia merupakan ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, dan sifat, perubahan, dinamika, dan juga energi zat. Baik, langsung saja masuk ke kurikulum yang pertama, yaitu ada kurikulum 2013. Mengapa saya mengambil hanya 3 jenis kurikulum saja? Sebab ketiga kurikulum ini merupakan kurikulum yang terbaru, dan pada saat ini yang diberlakukan adalah kurikulum Merdeka dan juga kurikulum Cambridge. Namun kurikulum 2013 ini juga termasuk kurikulum yang terbaru sebelum kurikulum Merdeka. Jadi pada kelas 7, pada sekolah menengah pertama, itu pada bidang kimia, pada mata pelajaran kimia, mempelajari pengertian zat dan materi, perubahan wujud materi zat, susunan dan gerak pada partikel dalam berbagai bentuk zat, massa jenis dan pengukurannya, kapilaritas, kohesi, dan adesi, dan juga massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada kelas 8 itu mempelajari tentang bahan-bahan kimia atau senyawa-senyawa kimia yang ada dalam lingkungan sehari-hari, seperti dalam makanan, rumah tangga, pertanian, kesehatan, dan juga zat adiktif dan psikotropika. Kemudian pada kelas 9, sebenarnya pada kelas 9 ini dalam jenjang SMP, pada mata pelajaran IPA itu lebih mempelajari tentang manusia, yang mana itu termasuk ke dalam bidang
biologi dan juga kimia. Namun di sini saya hanya membahas yang materi yang mana hanya terfokus pada kimia, yaitu adalah partikel penyusun benda dan juga makhluk hidup. Nah, materi ini akan membahas partikel-partikel penyusun benda dan makhluk hidup yang wajib kita ketahui, dan pokok bahasannya meliputi partikel materi, molekul, ion, dan atom, serta hubungan atom, ion, dan molekul dengan juga produk kimia. Nah, pada kimia SMP kurikulum 2013 itu menggunakan ujian, jenis-jenis ujian itu seperti pekan ulangan harian, atau biasa juga disebut dengan UTS atau ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester, dan untuk syarat kelulusan itu ada USBN atau ujian sekolah berstandar nasional, dan juga UNBK, ujian nasional berstandar komputer. Itu yang saya termasuk yang merasakan kurikulum 2013 saat SMP. Kemudian lanjut ke kurikulum berikutnya, yaitu ada pembelajaran kimia di SMP kurikulum Merdeka atau kurikulum yang saat ini diberlakukan. Jadi di sini saya hanya membahas materi-materi kimia yang ada pada mata pelajaran IPA di SMP, yaitu pada kelas 7 mempelajari hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, yang kedua zat dan perubahannya, kemudian suhu, kalor, dan pemuaian. Pada kelas 8 itu mempelajari unsur senyawa campuran, dan pada kelas 9 itu ada zat aditif dan adiktif, dan juga teknologi ramah lingkungan. Nah, sebenarnya materi kimia antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka itu kurang lebihnya sama. Tetapi yang membedakan adalah syarat kelulusannya, karena pada kurikulum Merdeka ini sebenarnya baik peserta didik dan para guru itu dibebaskan untuk memilih metode pengajaran. Apakah akan diperbanyak pada teori atau diperbanyak pada praktikum atau pelaksanaannya gitu. Dan pada ujian di kurikulum Merdeka ini tidak adanya ujian nasional sebagai syarat kelulusan. Jadi pada kurikulum 2013 nilai dari ujian nasional ini digunakan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Sedangkan pada kurikulum Merdeka untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi seperti SMA itu menggunakan nilai rapor, bukan nilai dari ujian nasional. Baik, langsung masuk saja kita ke kurikulum yang terakhir, itu kurikulum internasional. Di sini saya mengambil spesifik yaitu kurikulum Cambridge, yang mana di banyak sekolah-sekolah internasional di Indonesia yang menggunakan kurikulum dari Cambridge. Di sini saya mengambil dari Cambridge Lower Secondary Brochure. Dan di sini pada kurikulum Cambridge itu spesifik diatur atau disetting untuk usia 11 hingga 14 tahun, yang mana itu usia pertengahan atau setara dengan sekolah menengah pertama. Nah, di sini ada beberapa materi yang terdapat dalam topik sains atau IPA, dan pada chemistry-nya yaitu ada use the particle model to describe chemical reaction pada kelas 7, dan use word equation to describe reaction itu pada kelas 8, dan juga use word equation and symbol equation to describe reaction pada kelas 9. Jadi sebenarnya pada kurikulum Cambridge ini lebih difokuskan kepada penelitian dan juga pada pengamatan secara langsung daripada teorinya. Maka dari itu pada tabel ini tuh hanya dijelaskan secara garis besarnya aja gitu, tidak seperti kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Cambridge juga ujiannya itu memiliki beberapa, bisa dibilang seperti stage atau level. Jadi yang mana ada sekitar mungkin sebut saja ada 30 soal gitu, yang mana pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kayak masih dalam stage yang rendah gitu. Ketika masuk ke nomor-nomor semakin tinggi, semakin ke atas, itu stage kesusahan atau level kesusahan dari si soal tersebut itu semakin sulit. Itulah yang membedakan antara kurikulum internasional atau Cambridge kurikulum ini dengan kurikulum yang ada di yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013 gitu.
Oke, selanjutnya ada pembelajaran kimia SMA, yaitu ilmu kimia merupakan salah satu ilmu dasar cabang dari sains yang secara khusus mempelajari tentang eksistensi materi ditinjau dari segi struktur, sifat-sifat, perubahan, dan perubahan energi yang menyertai perubahan tersebut. Secara umum, pembelajaran kimia di SMA masih didominasi oleh penyampaian informasi atau ceramah dari guru, pemberian contoh-contoh, dan latihan soal. Dilihat dari struktur isi materi pelajaran kimia SMA yang dipaparkan dalam buku-buku pelajaran, materi kimia SMA lebih banyak diwarnai dengan materi konseptual teoretik keilmuan kimia dibandingkan dengan aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya kita akan melihat kurikulum 2013 revisi di kimia SMA, di mana di kelas 10 mereka mempelajari ada teori atom, struktur atom, konfigurasi elektron, tabel periodik, ikatan kimia, bentuk molekul dan hibridisasi, gaya antar molekul, larutan elektrolit dan non-elektrolit, reaksi redoks, lalu tata nama senyawa, hukum dasar kimia, konsep mol, dan perhitungan kimia. Lalu pada kelas 11, mereka mempelajari ikatan kimia, bentuk molekul dan gaya antar molekul, hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, asam basa, larutan penyangga atau buffer, hidrolisis garam, dan yang terakhir ada kelaratan dan hasil kali kelaratan. Lalu pada kelas 12, mereka mempelajari sifat koligatif larutan, reaksi redoks, sel volta, elektrolisis, kimia unsur, senyawa karbon, bensin dan turunannya, polimer, karbohidrat, asam amino dan protein, dan yang terakhir ada lipid. Lalu adapun kurikulum Merdeka yang baru-baru ini dilaksanakan, di mana pada kelas 10 mereka mempelajari kimia di sekitar kita, kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan, hukum dasar kimia di sekitar kita, konsep mol dan stoikiometri, dan yang terakhir ada struktur atom dan keunggulan nanomaterial. Lalu pada kelas 11 mereka mempelajari ikatan kimia, bentuk molekul dan gaya antar molekul, hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, asam basa, larutan penyangga atau buffer, hidrolisis, dan yang terakhir kelarutan dan hasil kali kelarutan. Lalu pada kelas 12 mempelajari sifat koligatif larutan, reaksi redoks, sel volta, elektrolisis, kimia unsur, senyawa karbon, benzena dan turunannya, polimer, karbohidrat, asam amino dan protein, dan yang terakhir ada lipid. Baik, selanjutnya yaitu ada pembelajaran kimia dalam jenjang perguruan tinggi atau universitas. Ini adalah pendahuluan dari pembelajaran kimia di perguruan tinggi. Jadi saya menggunakan suatu jurnal yang merupakan sebuah penelitian antara persentase atau kesesuaian materi SMA dengan materi kimia yang ada di perkuliahan. Jadi berdasarkan penelitian Rizal tahun 2018, presentasi kesesuaian muatan profesional kurikulum pendidikan kimia FMIPA UNM, di sini saya ambil dari Universitas UNM, kemudian terhadap materi pokok kimia SMA sebesar 95%. Sementara persentase kesinambungan materi pokok kimia SMA dengan mata kuliah sebesar 100%. Kemudian persentase muatan profesional kurikulum pendidikan kimia di perguruan tinggi yang tidak masuk dalam muatan kurikulum kimia SMA berbasis kurikulum 2013 adalah sebesar 5%. Nah, 5% ini merupakan materi matematika kimia yang tidak dipelajari di jenjang SMA. Kemudian bisa disimpulkan bahwa kedua muatan kurikulum kimia tersebut memiliki tingkat kerelevanan dengan kategori yang sangat tinggi. Jadi, seperti yang kita ketahui di SMA pada Indonesia itu ada dua bidang, yaitu bukan dua bidang, dua peminatan, yaitu ada IPA dan IPS. Dan pada peminatan IPA itu ada mata pelajaran kimia yang terpisah dari mata pelajaran IPA yang pada SMP. Jadi kan kalau di SMP itu mereka satu mata pelajaran kan di IPA, sedangkan kalau misalnya di SMA itu kimia berdiri sendiri. Jadi pelajaran itu lebih detail dan lebih mendalam. Dan di sini yang saya ambil adalah penelitian berdasarkan kurikulum kimia SMA pada kurikulum 2013. Baik, langsung saja masuk ke materi kimia yang ada di perguruan tinggi. Di sini saya mengambil materi-materi kimia yang ada di program studi S1 Kimia Universitas Negeri Jakarta atau UNJ.
Jadi di sini tidak semua mata kuliah saya masukkan, namun hanya yang berbackground kimia saja yang saya masukkan di sini. Jadi pada semester 1 karena masih mempelajari dasar-dasar dari ilmu pengetahuan alam, jadi di sini materi kimianya itu hanya ada kimia dasar 1, K3L, keselamatan dan keamanan kerja di lab, kemudian ada matematika kimia. Di sini mempelajari tentang kalkulus dan lain sebagainya. Kemudian pada semester 2 di situ ada kimia dasar 2 sebagai lanjutan dari kimia dasar 1. Kemudian praktikum kimia dasar, pendidikan lingkungan hidup, kimia organik, struktur atom dan struktur senyawa organik, dan juga termodinamika kimia. Kemudian pada semester 3 yaitu ada kimia analisis kualitatif dan kuantitatif atau KKK, dan praktikum KKK, kemudian kinetika reaksi kimia, reaksi senyawa organik, praktikum kimia organik, dasar reaksi anorganik, dan juga struktur dan fungsi biomolekul. Jadi semakin naik semesternya itu semakin lebih mendalam ke eksak dari si kimianya tersebut. Kemudian pada semester 4 itu ada kimia pemisahan, praktikum kimia fisik, metabolisme biomolekul, kimia logam dan non-logam, biosains, kimia material, dan juga praktikum biokimia. Kemudian pada semester 5 itu ada kimia instrumen, praktikum kimia instrumen dan pemisahan, mekanika kuantum, metode karakterisasi material, penentuan struktur molekul organik, logam, transisi dan kimia koordinasi, dan juga praktikum kimia anorganik. Pada semester 6 di sini mata kuliah pada semester 6 itu sudah semakin sedikit karena sudah dipelajari pada semester-semester sebelumnya dan difokuskan pada mata kuliah pilihan atau sesuai minat dari mahasiswa masing-masing gitu. Di sini ada pada semester 6 itu ada seminar kimia, metodologi penelitian dan statistika, kewirausahaan, spektroskopi molekul, dan ada beberapa mata kuliah pilihan yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada seminar praskripsi. Dan pada semester 7-8 difokuskan kepada MBKM, itu merupakan salah satu produk dari kurikulum Merdeka, dan juga difokuskan kepada penelitian dan juga skripsi. Nah, di sini ada banyak sekali mata kuliah pilihan yang tersedia pada program S1 Kimia UNJ, yaitu ada kimia organik metabolis sekunder, biokimia makanan, kimia polimer, sintesis kimia organik, bioteknologi, praktikum kimia lingkungan, elektrokimia terapan, sintesis dan karakterisasi nanomaterial, kimia lingkungan, dan lain sebagainya yang sudah tertera pada layar. Jadi, pada perguruan tinggi ini, terutama pada program studi kimia murni, itu lebih memfokuskan terhadap 5 bidang kimia, yaitu ada biokimia, terus kimia analitik, kimia fisik, kimia anorganik, dan juga kimia organik. Jadi 5 bidang utama pada kimia. Sedangkan pada SMP, SMA tidak sampai sejauh itu gitu. Jadi pada perguruan tinggi ini lebih mendalam dan juga lebih mendetail. Kemudian saya akan menjelaskan terkait syarat kelulusan kimia pada perguruan tinggi. Jadi beda lain halnya dengan SMP dan SMA, pada perkuliahan ini ada yang disebut dengan SKS. Jadi pada perguruan tinggi, setiap mahasiswa, terutama ini di UNJ ya, setiap mahasiswa harus menyelesaikan masa studi minimal 8 semester dan maksimal 14 semester dengan rentang satuan kredit 144 sampai 147 SKS. Dan pada tahun terakhir, mahasiswa melakukan penelitian sebagai tugas akhir. Nah, mengapa harus menyelesaikan sebanyak seminimalnya itu 144 SKS? Karena terdiri atas 99 mata kuliah wajib, kemudian ada 7 SKS untuk kompetensi umum dan dasar, kemudian ada mata kuliah pilihan yang terdiri atas 4 SKS tambahan dan juga 20 SKS MBKM serta 14 SKS mata kuliah umum atau MKU. Jadi ditotalkan itu ada 144 SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa S1 Kimia UNJ. Kemudian pada tugas akhir sebagai syarat kelulusan itu mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan seminar kimia, seminar praskripsi, program MBKM, penelitian, dan penelitian, skripsi, dan juga sidang skripsi. Baru mahasiswa dikatakan lulus dari perguruan tinggi dengan gelar S1 Kimia atau SSI. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita membahas perbandingan kurikulum kimia di Singapura dan di Indonesia.
Kurikulum kimia di Indonesia. Materi kimia mulai diajarkan di Indonesia sejak memasuki jenjang SMP. Materi kimia yang diajarkan pada anak SMP tidak murni, sepenuhnya merupakan pelajaran kimia, akan tetapi diintegrasikan bersama mata pelajaran biologi dan fisika. Pada tingkat SMP, siswa diajarkan pertama sifat-sifat materi, kedua perubahan materi, ketiga unsur senyawa dan campuran, keempat pemisahan campuran. Sedangkan pada kurikulum kimia di Singapura, materi kimia diajarkan di sekolah dasar sejak kelas 3 dan sampai kelas 6 pada usia 8 sampai 12 tahun yang mempelajari tentang bahan dasar, sifat-sifat bahan dan kepadatan dan perubahan sifat. Sedangkan untuk pada tingkat menengah dibagi menjadi tingkat sekunder 1 dan 2 dan sekunder 3 dan 4. Pada tingkat sekunder 1 dan 2, siswa diajarkan ilmu umum seperti kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan pada tingkat sekunder 3 dan 4, kimia tersedia sebagai subjek selektif di mana terbagi menjadi 2 subjek, yaitu subjek tunggal dan subjek kombinasi. Selanjutnya, pada SMA di Indonesia, kelas 10 diajarkan K3 lab, atom, sifat unsur dan periodik, sifat larutan, dan hukum dasar kimia. Pada kelas 11 diajarkan hidrokarbon, asam basa, dan koloid. Pada kelas 12 diajarkan koligatif larutan, reaksi redoks, senyawa karbon, benzen dan turunannya, dan makromolekul. Sedangkan yang di Singapura, pada tingkat universitas diajarkan kimia fisik, kimia anorganik, dan kimia organik. Pada universitas, ilmu kimia yang dipelajari lebih dalam dan menggunakan 2 sistem semester, yaitu semester pendek dan semester khusus. Selanjutnya, perbandingan kurikulum kimia di Australia dan di Indonesia. Di Indonesia, SD tidak ada mata pelajaran IPA atau sains, yang diajarkan pelajaran tematik integratif yang diberikan secara umum. Sedangkan di Australia, di sana SD ditempuh selama 6 tahun. Jadi pada tahun pertama diajarkan benda sehari-hari dapat diubah secara fisika dengan berbagai cara. Tahun kedua, benda yang berbeda dapat dikombinasikan meliputi pencampuran untuk tujuan tertentu. Tahun ketiga, perubahan kondisi antara padat dan cair dapat disebabkan oleh penambahan atau pelepasan kalor. Pada tahun keempat, mempelajari alam dan material terproses memiliki sifat fisik. Sifat-sifat tersebut dapat mempengaruhi kegunaannya. Pada tahun kelima, mempelajari padat, cair, dan gas memiliki komponen sifat yang berbeda. Sedangkan pada tahun ke-6, mempelajari perubahan material dapat balik seperti pencairan, pembekuan, penguapan, atau tidak dapat balik lagi seperti mula, seperti pembakaran atau berkarat. Pada tingkat SMP di Indonesia, mata pelajaran IPA terpadu tuh dalamnya membuat pelajaran kimia, fisika, dan biologi yang masih umum, yang masih dipersatukan. Sedangkan untuk di Australia, tahun ke-7 itu diajarkan campuran meliputi larutan mengandung kombinasi senyawa murni yang dapat dipisah menggunakan beberapa teknik. Tahun ke-8, perbedaan sifat suatu benda dapat dijelaskan oleh susunan partikel. Perbedaan antara unsur senyawa dan campuran. Perubahan kimia meliputi reaksi senyawa untuk membentuk senyawa baru. Pada tahun ke-9, diajarkan semua benda terbuat dari atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron.
tingkat materi reaksi kimia melibatkan penataan kembali atom untuk membentuk zat baru. Selama proses reaksi kimia, massa tidak diciptakan atau dimusnahkan. Reaksi kimia meliputi pembakaran dan reaksi asam merupakan hal penting untuk kedua sistem abiotik dan biotik dan melibatkan perpindahan energi. Pada tahun ke-10 diajarkan struktur atom dan sifat-sifat unsur digunakan untuk menyusun tabel periodik. Perbedaan reaksi kimia digunakan untuk memproduksi produk tertentu dan dapat terjadi pada laju yang berbeda. Sedangkan pada kimia tingkat SMA di Indonesia diberikan sejak kelas 10 sampai kelas 11. Pada tingkat SMK diberikan pada kelas 10 sampai kelas 11, sedangkan untuk kelas 12-nya diberikan materi yang sesuai dengan jurusannya. Pada SMA kelas 10 diajarkan yang pertama struktur atom, kedua sistem periodik, ketiga ikatan kimia, keempat larutan elektrolit dan non-elektrolit, kelima reaksi redoks, keenam tata nama dan persamaan reaksi, ketujuh hukum dasar kimia, kedelapan stoikiometri. Sedangkan di Australia, materi kimia pada tahun ke-11 sampai 12 itu dibagi menjadi 7 tema, yaitu yang pertama sifat makroskopi benda, kedua struktur atom dan ikatan kimia, ketiga reaksi kimia, keempat asam dan basa dalam larutan, kelima oksidasi dan reduksi, keenam kimia organik, ketujuh aplikasi kimia. Nah, dari ketujuh tema di atas itu dibagi menjadi unit A dan B. Setiap unit memiliki tiga tahap, yaitu yang pertama tahap 1A yang disebut dengan Chemistry and Me. Yang kedua tahap 1B yang disebut dengan Chemistry in My Community. Yang ketiga tahap 2A yang disebut dengan Chemistry in and Around Me. Yang keempat tahap 2B yang disebut Chemistry and Environment. Yang kelima tahap 3A yang disebut dengan Chemical Process. Yang keenam tahap 3B yang disebut Chemistry and Modern Lifestyle, atau pelajaran tersebut dipelajari selama 2 tahun. Sedangkan pada kelas 11 pada tingkat SMA kelas 11 di Indonesia diajarkan mengenai yang pertama hidrokarbon dan minyak bumi, yang kedua pendahuluan senyawa karbon yang meliputi alkana, alkena, alkuna, minyak bumi, dan hidrokarbon. Yang ketiga termokimia, yang keempat kecepatan reaksi, yang kelima kesetimbangan, yang keenam larutan asam basa, ketujuh stoikiometri larutan, kedelapan buffer, ke-9 hidrolisis, ke-10 kelarutan, ke-11 koloid. Yang pada SMA kelas 12 diajarkan sifat koligatif larutan yang meliputi konsentrasi dan sifat koligatif larutan. Yang kedua, reaksi redoks dan elektrokimia yang dibagi menjadi reaksi redoks dan elektrokimia menyetarakan reaksi redoks, sel volta, dan sel elektrolisis. Yang ketiga, kimia unsur ada kimia unsur, gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Yang keempat ada unsur radioaktif. Kelima, senyawa turunan alkana dibagi menjadi tata nama dan keisomeran. Keenam ada reaksi senyawa karbon yang meliputi reaksi senyawa karbon dan identifikasi senyawa karbon. Yang ketujuh ada benzen dan turunannya. Yang kedelapan ada senyawa polimer. Yang kesembilan ada biomolekul. Selanjutnya ada kesimpulan.
Pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa. Pembelajaran kimia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan bahan ajar materi kimia dan dilaksanakan dengan menarik sehingga siswa memperoleh berbagai pengalaman di bidang kimia sesuai dengan standar isi sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta daya sikap dalam diri siswa terhadap kimia. Pembelajaran kimia SMP. Pada kurikulum 2013, materi yang diajarkan cukup banyak bisa dilihat dari slide sebelumnya. Kelas 7 ada 7 materi, kelas 8 ada 5 materi, dan kelas 9 1 materi. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, materi yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 2013. Begitupun dengan kurikulum internasional. Pembelajaran kimia SMA. Pada pembelajaran kimia SMA, materi yang diberikan pada kurikulum 2013 revisi dengan kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda. Pembelajaran kimia perguruan tinggi. Pembelajaran kimia di perguruan tinggi lebih mendalami lagi pembelajaran kimia di SMP dan SMA. Beberapa syarat kelulusan kimia di perguruan tinggi adalah: 1. Mata kuliah yang harus diselesaikan selama masa studi minimal 8 semester dan maksimal 14 semester. Pada program studi mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib 99 SKS dan 7 SKS untuk mata kuliah pedagogi umum. 3. Tugas akhir seminar kimia, seminar praskripsi, MBKM, penelitian, skripsi, dan sidang skripsi. Perbandingan kurikulum kimia di Singapura dan Indonesia. Di Indonesia, pembelajaran kimia diajarkan sejak SMP, sedangkan di Singapura, pembelajaran kimia sudah diajarkan sejak kelas 3 sampai 6 sekolah dasar. Perbandingan kurikulum kimia di Australia dan Indonesia. Di Australia, kimia sudah diajarkan sejak tahun 1 sekolah, sedangkan Indonesia pada tingkatan SD belum diajarkan kimia. Pada SMP, pembelajaran kimia Indonesia juga masih umum, sedangkan Australia sudah masuk materi yang lebih mendalam. Pada tingkat SMA, Indonesia baru memberikan materi kimia yang lebih mendalam, sedangkan di Australia, materi kimia yang diberikan ada 7 tema dari tahun 11 sampai 12. Berikut referensi yang kami gunakan dalam membuat tugas wawasan pendidikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.